Terima kasih pemirsa, masih bersama Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Jadi pemirsa sekalian, jadi itu tadi pendapat pertama bahwa puasa Arafah itu yaitu puasa yang bersamaan dengan haji yang wukuf di padang Arafah. Ini pendapat pertama dengan alasan dalil-dalil tadi. Sementara pendapat kedua yang menyatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender bulan Dzulhijjah pada masing-masing wilayah. Nah, pendapat inilah yang diikuti oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah juga berpendapat bahwa yang dikatakan puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah di wilayah masing-masing. Ya. Nah, pandangan ini Muhammadiyah dalam hal ini memahami bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender bulan Dzulhijjah pada wilayah Indonesia sesuai dengan hasil perhitungan metodologi hisab wujudul hilal. Oleh karena itu puasa Arafah puasa Arafahnya tidak harus bersamaan dengan jamaah haji yang sedang berwukuf di Arafah. Nah, ketika terjadi perbedaan hari di antara Muhammadiyah dengan pemerintah Arab Saudi, jadi beberapa argumen yang dapat dikemukakan untuk mendukung pemahaman ini, yaitu pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini argumen yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih, bahwa kenapa kita melaksanakan puasa Arafah kalau terjadi perbedaan, kenapa kita tidak mengikuti Saudi, tetapi tetap mengikuti tanggal 9 Dzulhijjah. Ini alasannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menamakan puasa Arafah itu meskipun kaum muslimin belum melaksanakan ibadah haji. Bahkan para sahabat telah mengenal puasa Arafah yang jatuh pada 9 Dzulhijjah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan ibadah haji pada waktu itu. Jadi dengan demikian, karena selain daripada itu, puasa Arafah itu sudah dikenal sejak lama, yaitu disyariatkannya sejak tahun kedua Hijriah. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan dari Hunaidah bin Khalid, dari istri Rasulullah SAW, dari sebagian istri Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW dijelaskan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'ah Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awwalus nain min syahrin wal khamis. Dari bahwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada 9 Dzulhijjah, hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram, dan 3 hari setiap bulannya. Dan beliau juga puasa pada setiap hari Senin, awal hari Senin dan hari Kamis. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tatkala mengentari lafadz hadis yang berbunyi orang-orang, yaitu para sahabat yang berselisih tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tatkala di padang Arafah. Nah, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah juga berkata, ini mengisyaratkan bahwasanya puasa hari Arafah adalah perkara yang sudah dikenal oleh para sahabat dan terbiasa mereka melakukan tatkala tidak bersafar, yaitu tidak bepergian. Seakan-akan sahabat ini memastikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa bersandar kepada kebiasaan Nabi yang suka melaksanakan puasa itu. Dan sahabat yang memastikan bahwa Nabi tidak berpuasa berdalil adanya indikasi Nabi sedang safar. Ini menurut Ibnu Hajar yang menjelaskan tentang hadis yang perdebatan tadi. Perlu diketahui bahwa Nabi SAW hanya berhaji sekali, yaitu pada saat haji wada tahun ke-10 Hijrah. Dan ternyata Nabi dan para sahabat sudah terbiasa puasa Arafah meskipun tidak ada dan belum terlaksananya wukuf di Arafah pada waktu itu. Oleh umat Islam belum ada, karena haji baru disyariatkan tahun ke-8 Hijrah. Sementara Nabi dan para sahabatnya sudah terbiasa melakukan puasa Arafah mulai sejak tahun kedua Hijriah.
Jadi sebelum ada ibadah. Hal itu menunjukkan bahwa konsentrasi penamaan puasa Arafah itu tidak karena adanya orang yang sedang wukuf di Arafah, tapi puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, ya, argumen tarjih yang kedua, kita bayangkan bagaimana kondisi kaum muslimin ya 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Tidak usah jauh-jauh 1439 tahun yang lalu, tidak. Tetapi kita ambil dari 100 tahun yang lalu yang belum ditemukan telegraf apalagi telepon ya. Maka jika puasa Arafah penduduk suatu negeri kaum muslimin harus bersamaan, harus sesuai dengan wukufnya jamaah haji di Padang Arafah, maka bagaimanakah puasa Arafahnya penduduk ya, katakanlah kalau yang negeri-negeri di luar yang jauh dari Mekah seperti di Indonesia Timur ya, India, Cina dan lain sebagainya 100 tahun yang lalu ya. Apalagi kalau dilihat 800 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, tentu akan sangat sulit ya. Nah, demikian juga bagi yang hendak berkurban, bagaimana dia akan mengetahui mencegah untuk memotong kuku, memotong rambut di tanggal 1 Dzulhijjah kalau harus menunggu pengumuman harus bersamaan dengan wukuf di Padang Arafah. Nah, ini alasan kedua. Yang ketiga, jika memang ditunjukkan adalah menyesuaikan dengan wukufnya jamaah haji, para jamaah haji di Padang Arafah dan bukan tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan masing-masing negeri, maka bagaimanakah cara berpuasa orang-orang yang di Indonesia Timur sana seperti di Papua ya, yang perbedaan waktunya dengan Makkah sangat jauh sekali, kurang lebih 6-7 jam. Jika penduduk Papua sana berpuasa, pas mulai puasa itu orang Saudi masih tidur jam 12 malam ya. Nah, ketika orang Papua sudah buka puasa, orang Saudi jamaah haji baru mulai wukuf. Jadi tidak mungkin bisa bersamaan. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz menjawab.